Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diarisa Putri dari NPM 21700-106. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta masalah dan peta konsep dari case 6, dimulai dari peta masalah terlebih dahulu, yaitu datangnya Tuan Danu yang berusia 25 tahun. Setelah itu dilakukan anamnesis untuk keluhan utamanya, yaitu demam secara terus-menerus, disertai selama 2 minggu. Kemudian dia mengalami penurunan berat badan secara drastis, juga mengalami kelelahan, ruam berwarna merah gelap, disertai nekrosis di bagian tengah yang dimulai dari bagian wajah terlebih dahulu sehingga menyebar ke seluruh tubuh. Nah, untuk riwayat penyakit terdahulunya yaitu dia pernah mengalami sariawan pada area mulut dan faring, dan juga dan sering mengalami tinea corporis dari 6 kali, lebih dari 6 kali dalam setahun sejak 3 tahun terakhir. Dia juga sempat mengalami infeksi herpes zoster recurrent yaitu 6 bulan yang lalu, dan untuk dia juga pernah menjadi pengguna narkoba pada saat dia berumur 16 tahun selama 2 bulan. Selanjutnya untuk riwayat pengobatannya, dia diberikan anti mikrotik topikal dan sistemik, dan juga diberikan antivirus topikal dan sistemik, yang juga diberikan, yaitu dia sempat menjalani program rehabilitasi karena kecanduan pengguna narkoba tersebut. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, yaitu penampilannya umum, dia terlihat tanpa sakit parah dan juga terlihat lesu dan sangat kurus. Nah, untuk berat badannya sendiri itu 35 kg dengan kelang energi protein berat. Nah, untuk pemeriksaan perutnya, yaitu dilakukan palpasi, yaitu untuk ditemukan hepatosplenomegali. Nah, untuk pemeriksaan palpasi Hepernya yaitu 3 cm di bawah arcus costa, dan untuk palpasi pada daerah liatnya yaitu ada di Skufner 1. Nah, untuk pemeriksaan kulitnya, untuk regio dari lesi atau ruang kulit yang diderita Tuan Danu di sini, yaitu seluruh tubuh dengan penyebaran simetris umum, dan untuk lesinya itu ditemukan nodul makulopapular erythematosa multiple masing-masing dengan nekrotik sentral umbilikasi. Nah, untuk diagnosis bandingnya yaitu ada mononekrosis infeksius, dan juga ada sifilis, ada juga stomatitis, ada tinea corporis, infeksi herpes zoster, dan juga ada HIV atau AIDS. Dimana setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan laboratorium di sini. Nah, dilakukan pemeriksaan darah untuk serologinya, yaitu antibodi HIV reaktif. Untuk jumlah CD4-nya itu 51 per milimeter kubik. Untuk pemeriksaan lainnya itu diperiksa anti HCV yaitu positif. Untuk histopatologinya yaitu dilakukan spesimen biopsi sentuh dari lesi kulitnya, ternyata histoplasma capsulatum. Setelah itu diagnosis kerjanya yaitu acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS stadium 4 dengan hepatitis C, dan histoplasmosis sistemik disertai dengan histoplasma capsulatum. Nah, Tuan Danu di sini meninggal setelah 1 minggu rawat inap di rumah sakit. Dan untuk riwayat keluarganya, jadi untuk Tuan Danu di sini mempunyai istri yaitu Nyonya Danu yang sedang hamil 4 bulan. Nah, untuk persalinan sesar efektif disarankan pada istri Tuan Danu di sini pada minggu ke-38 sampai 39 kehamilan. Jadi untuk sebelum mengembangkan tanda-tanda persalinan secara klinis normal, sehat, dan juga sudah cukup bulan, untuk berat badan bayinya itu 3 kg. Untuk bayi perempuannya dilahirkan secara efektif operasi sesar pada kehamilan minggu ke-38. Nah, selanjutnya itu untuk rencana untuk bayinya, yaitu diberikan antiretroviral atau ART, tercantum ada AZT yaitu azidodoxitimidin 4 mg per kilogram 2 kali sehari pada hari melahirkan sampai 6 minggu menurut PMTST. Setelah itu untuk Nyonya Danunya disarankan untuk tidak menyusui anaknya atau bayinya untuk mendiagnosis infeksi HIV pada bayi baru lahir. Tes HIV lab mengungkapkan serologi antibodi dukungan penuh dari keluarganya. Dan untuk diagnosisnya yaitu acquired immunodeficiency syndrome AIDS stadium 4
dengan hepatitis C, psoriasis, dan histoplasma sistemik, dan juga disertai dengan histoplasma capsulatum. Dan untuk tata laksananya, untuk farmakoterapinya itu itu regimen ARF atau antiretroviral tersebut, dan juga diberikan antimikrotik, contohnya seperti fluconazole, amphotericin. Nah, selanjutnya untuk obat olesnya diberikan kortikosteroid topikal dan juga diberikan emollient, juga diberikan asam salisilat. Obat minumnya itu diberikan asitrenia, sikloria, metotrexate, seperti itu. Dan untuk non farmakoterapinya itu pola hidup sehat, menghindari pergaulan bebas, memakai alat kontrasepsi, dan juga melakukan screening HIV secara rutin, dan juga pemberian nutrisi disertai dengan fototerapi. Nah, untuk edukasi kepada keluarganya yaitu hindari pemberian ASI, dan juga air liur dan urin tidak menjadi penularan HIV selagi tidak keluar cairan luka. Dan untuk edukasi agar tidak terjadi diskriminasi pada anaknya tersebut. Nah, untuk prognosisnya itu Dubi malam karena Tuan Danu di sini meninggal dunia setelah 1 minggu rawat inap, dan juga dia mengidap AIDS atau sudah HIV yang stadium 4 atau stadium akhir. Selanjutnya yaitu peta konsep. Jadi peta konsep di sini dimulai dari etiologi atau penyebabnya terlebih dahulu, dimulai dari penularan, dari cara penularan dari penyakit HIV di sini pada kasus ini, yaitu dari jarum suntik, karena Tuan Danu di sini sempat menggunakan narkoba melalui intravenanya. Kemungkinan jarum suntik itu sudah terkontaminasi dari teman-temannya yang kemungkinan pengidap HIV seperti itu. Jadi bisa ditularkan dari jarum suntik, kemudian bisa dari transfusi darah yang terkontaminasi, terus dari ASI dari ibu, dan juga bisa dari berhubungan seksual tanpa menggunakan alat pelindung atau kontrasepsi, seperti itu. Jadi untuk perantara cairan tubuh di sini bisa dari darah, sperma, dan juga sekrel vagina, dan juga ada penularan dari ASI dari ibu ke anaknya. Nah, kemudian dari host normal di sini dia terinfeksi virus HIV di sini dari penggunaan narkoba dari intravena tersebut, dari jarum suntik tadi, sehingga host normal terinfeksi human immunodeficiency virus. Jadi HIV di sini menyerang sistem imun tubuh pada Tuan Danu, dan akibat dari penyerangan dari virus HIV di sini ke sistem imun menyebabkan gangguan sistem imun. Sebelum itu untuk perkembangan sistem imun di sini ada perkembangan dan organ dan juga sel imun sendiri, di mana perkembangan organ di sini yaitu dari fase embrionik. Nah, dari fase embrionik di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus di dalam uterus saat masa kehamilan atau gestari, hingga melahirkan ke fase pembentukan organ pada masa embrionik yang disebut dengan organogenesis, yaitu proses pembentukan organ di dalam tubuh setelah mengalami tahap embrionik. Jadi janin itu akan dilahirkan sehingga akan mengalami tahap pasca embrionik. Dan untuk sel imun sendiri atau imunitas tubuh itu didefinisikan sebagai resistensi terhadap penyakit, khususnya penyakit menular dari koleksi dari sel jaringan dan molekul yang memediasi resistensi terhadap infeksi yang disebut dengan sistem kekebalan. Jadi untuk fungsi dari sistem imun sendiri yaitu sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit ataupun virus. Jadi sistem imun di sini juga lah yang berperan melawan serangan patogen lain atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, jenis patogen lah, sehingga tubuh
tubuh tetap berada dalam kondisi sehat. Jadi ketika sistem imunnya terdiri dari jadi sistem imun ketika sudah mengalami gangguan, otomatis penderita akan mengalami tanda-tanda dari penurunan dari sistem imun tersebut atau kekebalan. Dan untuk sistem imun sendiri ada yang non spesifik dan juga non spesifik. Ada sistem imun spesifik dan juga sistem imun yang non spesifik. Nah, sistem imun yang non spesifik di sini merupakan pertahanan terluar yang berupa kulit, membran mukosa, dan juga sekresi dari kulit sendiri. Dan sedangkan sistem imun spesifik itu atau spesifik internal yang berupa yaitu fagositosis oleh sel darah putih, protein, antimikroba, dan juga respon peradangan. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk klasifikasi sistem imun sendiri. Jadi klasifikasi sistem imun di sini yang non spesifik atau innate immunity itu komponen normal yang normal tubuh yang merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroba dan dapat memberikan respon langsung. Yang disebut sedangkan non spesifik karena tidak menunjukkan spesifitas terhadap bahan asing dan mampu melindungi tubuh terhadap banyak patogen. Sistem imun non spesifik yang terdiri dari pertahanan fisik atau mekanik, dan kedua itu ada pertahanan biokimia, ada pertahanan humoral, ada pertahanan seluler. Sedangkan sistem imun spesifik sendiri itu mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi tubuh kita, bagi sistem imun tuan denu di sini. Bila sel sistem imun tersebut berpasangan kembali dengan benda asing yang sama, maka benda asing yang terakhir ini akan dikenal lebih cepat, kemungkinan dihancurkan olehnya. Oleh karena itu, sistem tersebut hanya dapat menghancurkan benda asing yang sudah dikenal sebelumnya. Ada dua tipe imunitas yang didapati, yaitu imunitas seluler dan juga imunitas humoral. Nah, untuk sistem imunitas humoral yaitu ada limfosit yang berperan dalam sistem imun spesifik. Humoral adalah limfosit B. Di mana untuk sistem imunitas seluler sendiri itu limfosit yang berperan dalam sistem imun spesifik. Humoral adalah limfosit T. Nah, untuk dari sistem imun yang mengalami kegangguan mengakibatkan kerusakan pada CD4 tersebut, dimana untuk patogenesisnya yaitu virus yang masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, bisa dari spesimen yaitu dari sperma, sekret vagina ataupun dari ASI. Setelah virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, jadi RNA virus itu dirubah menjadi DNA oleh enzim reverse transkriptase yang dimiliki oleh HIV. Jadi setelah itu DNA itu atau provirus akan diintegrasikan ke dalam sel pejamu, kemudian diprogramkan untuk membentuk gen virus. Jadi untuk limfosit T CD4 sendiri ini sangat dibutuhkan sebagai pengatur utama respon imun dalam tubuh. Dan ketika HIV ini menginfeksi sel limfosit atau limfosit TCD4 ini, maka terjadi penurunan drastis dari jumlah sel limfosit TCD4. Virus yang masuk ke dalam sel limfosit TCD4 itu akan bereplikasi sehingga jumlahnya itu akan meningkat hingga dapat menghancurkan sel itu sendiri. Tentunya ini dihancurkan oleh terjadinya kerusakan pada CD4 itu sendiri. Jadi selain itu HIV juga dapat menginfeksi sel lainnya, misalnya dari sel dendrit, terus ada atrosit dan juga limfosit T CD8 atau CD8, dan juga sel T sitotoksik dan sel retina. Dari kerusakan CD4 di sini menyebabkan defisiensi sistem imun atau penurunan sistem imun.
Di sini di mediator rilis yaitu dari suppressor T cell dan juga mediator yaitu helper T cell dan juga akibat dari stetosik dari T cellnya sendiri. Nah, setelah itu untuk patofisiologi dari HIV di sini yaitu dalam tubuh host atau tuan danu di sini partikel virus itu akan bergabung dengan DNA. Nah, sel sekali terinfeksi seumur hidup tetap terinfeksi. Jadi menjadi penyakit kronis dengan perjalanan penyakit yang berkembang dari infeksi akut lalu menjadi kronis atau asimptomatis. Jadi sampai pada tahap yaitu AIDS atau stadium 4. Nah, saat infeksi asimptomatis di sini merasa sehat atau orang pengidap HIV atau AIDS di sini merasa sehat, tapi replikasi dari virus HIV di sini tinggi, akan semakin meningkat. Jadi 10 akan meningkat 10 partikel per harinya. Jadi juga disertai dengan mutasi virus tingginya kehancuran limfosit CD4, tapi tubuh masih dapat mengkompensasi dengan memproduksi limfosit CD4 sebenarnya 109 per harinya. Infeksi oportunistik oleh kuman lain membuat replikasi virus HIV makin cepat dan reaktivasi virus di dalam limfosit T-nya sendiri. Jadi perjalanan penyakit menjadi lebih progresif. Nah, perjalanan penyakit lebih progresif di sini pada penggunaan narkoba atau 80% terinfeksi HCF dapat mengalami infeksi katup jantung. Nah, di sini kan dari infeksinya tadi sudah saya jelaskan, di mana dari awalnya akut sehingga berkembang menjadi virus HIV ini semakin meningkat sehingga terjadi infeksi kronis, dan setelah infeksi kronis itu akan didiagnosa pada pasien tuan danu di sini mengalami AIDS atau sudah stadium HIV stadium 4 seperti itu. Nah, di sini untuk stadiumnya yaitu ada stadium 1, 3 dan 1, 2, 3 dan 4, di mana 4 di sini yaitu sudah mengalami AIDS atau menderita AIDS. Dan untuk pencegahan dari HIV sendiri yaitu karena HIV di sini termasuk penyakit menular, di mana penularannya itu bisa dari jarum suntik, bisa dari terkontaminasinya ketika transfusi darah ternyata darahnya sudah terkontaminasi oleh pengidap HIV lainnya, dan bisa dari ASI dari ibu yang menyusui dan lain-lain. Dimana untuk mencegahnya yaitu untuk mengurangi resiko HIV atau Human Immunodeficiency Virus di sini, yaitu gunakan kondom dengan benar setiap kali berhubungan seks. Jangan menyuntikkan narkoba seperti pada kasus ini tuan danu. Dan juga jika Anda tidak memiliki HIV tetapi berisiko terkena HIV, bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan Anda tentang profilaksis prapajanan tersebut. Dan untuk penularan HIV prenatal ini adalah ketika HIV itu ditularkan dari seorang wanita dengan HIV kepada anaknya selama kehamilan, dan juga untuk persalinannya juga disebut persalinan dan melahirkan atau menyusui atau melalui ASI. Penularan HIV di sini perinatal juga disebut dengan penularan HIV dari ibu ke anak. Jadi untuk penggunaan obat-obatan HIV dan strategi lain telah membantu menurunkan tingkat penularan HIV perinatal hingga 1% dan atau kurang di negara Amerika Serikat dan Eropa. Dan obat HIV disebut dengan antiretroviral, dikenal dengan obat ART. Dan selanjutnya untuk pencegahannya juga dilakukan dengan melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat tentang penyakit HIV atau AIDS di sini. Jadi dengan cara memberikan informasi yang tepat dan benar tentang HIV atau AIDS kepada masyarakat luas agar dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif untuk melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV. Dan kita juga dapat memberikan edukasi kepada
adik-adik kita, kepada pelajar terutama untuk memberikan suatu penjelasan tentang penyakit HIV atau AIDS di sini, dan untuk mengembangkan jiwa semangat saling membantu dan non diskriminasi terhadap orang penderita HIV atau AIDS di sini dan lingkungan sekitarnya, seperti istri atau suami penderita, keluarga penderita, teman dekat maupun teman kerjanya. Nah, untuk prognosisnya di sini yaitu dubia et malam, karena Tuan Danu ini tidak terselamatkan dan juga dia sudah mengalami stadium 4 atau stadium akhir dari HIV. Nah, untuk BHP-nya itu di sini ada beneficence, di mana beneficence di sini yaitu memberikan edukasi kepada pasien, terutama memberikan pengobatan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, dan juga memberikan edukasi kepada pasien agar pasien ketika sudah sembuh ataupun tidak lagi menggunakan narkoba ini, seperti itu. Dan untuk bisa dapat diberikan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan tanpa stigma negatif dari masyarakat atau dari tenaga kesehatan tersendiri. Dan untuk non-maleficent, karena seorang dokter ini tidak boleh memperburuk keadaan pasiennya, jadi diberikan pengobatan yang tepat, tidak membuat stigma negatif terhadap pasien ataupun menyebarkan stigma negatif kepada sekitar. Nah, untuk selanjutnya itu autonomi, karena tidak memaksa untuk melakukan pemeriksaan HIV atau AIDS, karena pemeriksaan HIV atau AIDS di sini sifatnya sukarela ataupun rahasia. Jadi untuk autonominya, untuk inform konsennya diberikan langsung kepada keluarga pasien dari Tuan Danunya sendiri, karena Tuan Danu di sini sudah dapat memutuskan tindakan apa yang terbaik untuk dirinya, dan diberikan penjelasan juga kepada memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan kepada keluarganya terutama. Nah, untuk justice, jadi seorang dokter tidak boleh membeda-bedakan pasiennya, baik itu dari ras, agama, maupun dari status sosialnya, seperti itu. Dan untuk PHOP-nya itu dimulai dari health promotion, di mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu memberikan edukasi penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit HIV atau AIDS di sini, dan juga diberikan pencegahannya seperti apa, diberikan pengertian HIV atau AIDS itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya yaitu specific protection, untuk melakukan pada penderitanya langsung, yaitu melakukan screening HIV secara rutin, menghindari pergaulan bebas, dan memakai alat kontrasepsi ketika ingin melakukan hubungan seksual, dan tidak lupa memperhatikan personal hygiene-nya lagi, dan juga kebersihan pada seluruh anggota keluarganya. Nah, untuk early diagnosenya dan prompt treatment-nya, segera konsultasi ke dokter karena penyakit HIV di sini belum ditemukan secara pasti obatnya itu seperti apa. Jadi termasuk penyakit menular, jadi untuk early diagnosa dan prompt treatment-nya langsung segera konsultasi ke dokter saat menemui komplikasi atau timbul gejala yang berat atau tanda-tanda seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk disability limitation-nya yaitu menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan memperburuk dan mengikuti anjuran maupun saran dari dokter. Jadi menghindari dari penggunaan narkoba, jarum suntik yang sembarangan, yang tidak higienis atau sudah terkontaminasi, dan lain-lain. Dan untuk rehabilitasinya, penderita harus rutin mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter, dan juga diberikan edukasi yang benar supaya masyarakat tidak takut pada pengidap HIV ini. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.